ketika kita melihat sesuatu di media sosial, kita lihat di media-media, di internet, hal yang tidak baik, ya seharusnya tidak di-share atau tidak dibagikan. Menahan diri untuk tidak membagikan hal-hal negatif, bagikan hal-hal positif mungkin lebih baik. Welcome back to Sita Entertainment. Nah, kali ini aku mau berbincang lagi dengan salah satu polisi yang menurut aku sih ini polisi yang berprestasi gitu loh. Bekerja di bidang cyber crime sus. Betul ya Mas ya? Terima kasih Mas Rudi. Yeay! Mau terus diwawancara di Sita Entertainment karena jujur aja kepolisian itu kan sekarang lagi di ambang batas kepercayaan masyarakat gitu. Walaupun yang berbuat viral itu kan sebenarnya kan oknum ya gitu. Nah, Mas, dari kemarin nih sebenarnya banyak banget tapi sudah saya pilih gitu ya pertanyaan-pertanyaan masih berhubungan dengan bidang pekerjaan Mas sekarang dengan jabatan sekarang nih. Ada 4 nih dari netizen gitu ya. Yang pertama nih Mas, cybercrime itu kan berhubungan sekali dengan kejahatan di dunia maya nih ya. Bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa dia itu sudah melanggar atau kata orang sih bilangnya sekarang tuh undang-undang ITE gitu. Ya. Sebetulnya cara mengetahuinya sederhana saja, lihat saja di pasal-pasal ketentuan pidana di Undang-Undang ITE. Tapi ya pada prinsipnya adalah kita kembali ke agama kita. Di agama kita nih diajarin untuk berbuat baik sesama manusia. Artinya hal-hal yang tidak baik itu kita juga sudah tahu. Maka ketika kita melihat sesuatu di media sosial, kita lihat di media-media, di internet, hal yang tidak baik, ya seharusnya tidak di-share atau tidak dibagikan. Itu saja sih sebetulnya hal yang sederhananya bagi kita. Iya, bahwa kadang-kadang tangan kita kan jahil untuk nge-repost gitu kan. Gitu. Kalau memang membaca, setelah baca ini nggak bagus juga kalau kita share, ya nggak usah di-share lah. Ya itu lebih bagus. Menahan diri untuk tidak membagikan hal-hal negatif, bagikan hal-hal positif mungkin lebih baik gitu. Iya, karena dulu kan kita membagikan hal negatif bukan melalui sosmed gitu kan, mungkin bicara langsung ya. Itu atau dulu melalui media seperti koran dan lain-lainnya lah. Kalau sekarang kan sosmed itu kan bangun tidur aja Mas, kita kan pasti yang pertama kali cari lah HP kan gitu. Nggak usah jauh-jauh nih, nggak usah laptop dan lain, HP aja. Terus kadang-kadang ada di ya let's say kayak Instagram, TikTok atau apa. Ya mungkin berbau sara dan lain-lain kita gemes gitu kan ya. Gemes gitu. Karena kalaupun benar itu kan jadinya gibah. Kalaupun salah jadinya fitnah. Kan gitu ya. Itu saja. Jadi hindarilah yang negatif itu untuk di-share atau diungkapkan atau dikatakan. Gitu. Tuh, dihindari aja. Jadi kalau ya baca boleh lah ya. Baca boleh. Sekedar tahu, pelajari, tapi kalau bisa cari tahu informasi ini benar atau tidak. Karena kadang-kadang belum tahu informasinya tapi udah di-share. Nah, tiba-tiba kena undang-undang ITE. Kan jadi apes bahasanya kan. Nah, terus selanjutnya nih Mas. Macam-macam cybercrime yang pada umumnya dan yang sering terjadi di negara kita itu apa aja sih? Nah, kejahatan yang sering terjadi di cybercrime itu kan ada banyak yang biasa sebetulnya dilakukan secara langsung. Karena sekarang perkembangan informasi ke 4.0, mungkin 5.0 bentar lagi. Jadi kejahatannya itu mengalami evolusi. Jadi melalui digital. Seperti sama pencemaran nama baik, fitnah, penipuan online, pemerasan, blackmail kan, cyberbullying, itu semua yang dilakukan yang tadinya dilakukan dari perbuatan, dari tindakan maupun dari perkataan, sekarang dilakukan dengan cara mengupload atau mengunggah konten-konten yang terkait dengan hal tersebut, judi online, prostitusi dan lain-lain. Iya. Banyak sekali loh sekarang ya. Malah kemarin tuh saya juga sempat baca berita kalau mereka tuh ada live gitu, live prostitusi itu ada gitu. Iya. Ya itu juga salah satu objek kejahatan. Iya, itu objek kejahatan. Maksudnya kita, terutama saya nih sebagai orang tua, agak sedih gitu, melihat ya perkembangan zaman digunakan dengan cara yang salah gitu, ya kan? Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya nih, salah satunya kan yang calon-calon jenderal ini nih yang bisa mengubah gitu loh, paradigmanya, mengubah paradigma masyarakat bahwa kita masih bisa percaya nih dengan institusi kepolisian gitu loh. Mas, terus pertanyaan selanjutnya nih, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan cybercrime ini bisa terjadi? Kejahatan cybercrime sama dengan kejahatan biasa. Mengutip dari Stephen P. Leib tentang yang judul bukunya Crime Prevention untuk mencegah kejahatan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari sisi pelaku, motivated offender. Kedua dari sisi korban, vulnerable victim. Yang ketiga
availability of guardian. Ada yang mengawasi dan menjaga. Itu bisa dicegah kalau itu 3 hal itu bisa diperhatikan. Pertama, vulnerable victim. Kebanyakan nih zaman sekarang nih netizen ini tidak membaca sepenuhnya berita. Baca depannya, wah ini provokatif, udah bagus nih beritanya, di-share langsung padahal isinya lain. Kemudian tidak di cross check beritanya. Biasanya mohon maaf di rentang usia yang udah ya sepuh lah, udah di atas. Coba baca dulu gitu ya? Ya, baca langsung share gitu kan. Nah itu vulnerable victim itu salah satu penyebab terjadinya kejahatan diantaranya. Nah kedua, motivated offender, yang memang pelaku yang memang ingin niat untuk mengunggah berita yang sebetulnya bohong gitu, tidak benar, atau mengunggah berita yang bisa merugikan orang lain. Gitu. Yang ketiga adalah availability of guardian. Nah, siapa yang bisa ada menjaga kita di dunia maya itu? Tidak hanya kita sebagai polisi, tapi juga masyarakat, netizen itu juga. Tapi di Indonesia ini netizen udah pinter-pinter, Mbak. Oh gitu ya? Di Indonesia udah pinter-pinter. Jadi ketika ada berita, faktanya itu sampai detail semuanya, kan? Sampai katanya kutu rambutnya ya bisa tahu. Sampai tahu mereknya apa, yang apa itu udah sampai dicek sama netizen itu semua. Jadi itu adalah sama penjaga juga sebetulnya. Jadi ketika ada berita bohong, netizen tuh langsung saling menjawab, wah ini bohong nih, berita ini udah ada berita ini kaitan dengan berita yang dulu, yang lain-lain. Ya. Nah itu juga untuk mencegah terjadinya kejahatan, sehingga bagi orang yang membaca tadinya mau share, membaca ada yang komen di bawahnya, wah ini berita bohong, oh ini hoax ya, nah nggak jadi share. Ya. Jadi ternyata netizen ini membantu kinerja polisi juga ya, secara tidak langsung ya, gitu ya. Oke. Nah pertanyaan terakhir nih Mas. Bagaimana kita nih sebagai masyarakat awam untuk menghindari cybercrime yang sekarang ini lagi marak banget terjadi gitu loh. Kan mohon maaf nih Mas, ada tuh yang WA, tolong diklik ini pembayarannya undangan pernikahan. Iya. Itu yang saat ini lagi marak terjadi melalui aplikasi-aplikasi yang mengundang kita, yang sehingga kita mengklik, dan ketika kita mengklik itu akhirnya data pribadi kita terkirim biasanya gitu, data pribadi. Tapi biasanya dengan aplikasi itu dia sempat akan meminta data pribadi secara manual dulu. Ada juga yang ketika ngeklik langsung otomatis data terkirim. Ya intinya kita cek dan cross check ketika ada yang misalnya nikah, ada bentuk filenya itu APK gitu, kita pahami di dalam aplikasi tersebut jenis filenya, karena yang kita khawatirkan itu adalah bentuk yang model-model yang digunakan oleh pelaku. Jadi kita tanya dulu kepada ya yang teman-teman, googling ya yang ngundang. Kan nggak mungkin tiba-tiba pakai nomor yang kita nggak kenal, kan nggak mungkin ya. Kalau undangan nggak mungkin tiba-tiba pakai nomor yang nggak kenal. Pasti kan dari nomor kawan kerabat kita gitu loh. Gitu. Ya. Nah berarti intinya adalah kita selain harus menjaga jari, kalau dulu kan mungkin kita menjaga mulut, menjaga lisan gitu kan. Sekarang menjaga jari, kita juga harus berhati-hati bahwa kejahatan tuh bisa terjadi kapanpun gitu ya, terutama di cybercrime gitu. Nah, sahabat Sita, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Thank you.